Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, so ya aku lupa record Mas Ahmad Salim Aiman, jadi that's fine. Materinya masih sederhana ya, jadi apa namanya yang akan teman-teman pelajari di materi sebelumnya adalah tadi kita punya ada mulai dari awal ya algoritmanya ya supaya mudah. Jadi ada most popular items, tinggal ngambil apa namanya items yang dikonsum oleh banyak orang dalam satu saat gitu ya. Kita bisa apa namanya setiap kali ada item yang dikonsum, diklik di apapun itu bisa kita counting gitu ya berapa banyak gitu ya. Terus kemudian ada last in items, ini sifatnya adalah personalized ke user tertentu gitu ya. Jadi antara last in items yang saya lihat terakhir kali dengan Mas Riko lihat terakhir kali mungkin nanti akan berbeda gitu ya, dan tentunya ini mudah untuk bisa diimplementasikan, namun tidak ada apa namanya tidak ada serendipity atau no surprising aspect di sana. Meskipun personalisasi sudah ada gitu ya. Terus kemudian untuk yang global average ini tinggal kita manfaatkan untuk yang di global average, item average, terus kemudian user average dan juga penggabungan antara user average dan item bias, user bias tadi kita manfaatkan untuk rating prediction ya sebenarnya. Dan algoritma ke belakangnya nanti akan sifatnya adalah rating prediction. Rating prediction yang pertama global average diambil dari average dari rating yang kita ketahui. Yang kita ketahui di mana? Di test set ya, test set yang ada. Terus kemudian ada contoh misalkan seperti ini, kita tinggal cari berapa global average di antara kesemuanya gitu ya. Ini ternyata kita berikan ada semua nilainya sama. Oke, dari sisi rating prediction kita sudah bisa memprediksi rating gitu ya dengan global average ini. Namun kalau kita lihat dari sisi recommender system antara Dodi dan Erwin ini sebenarnya tidak ada personalisasi. Bahkan dalam satu user pun gitu ya kita tidak mengetahui item mana yang harus kita rekomendasikan gitu ya. Terus kemudian kita bisa gunakan user rating average gitu ya, di mana akan ada perbedaan antara user satu dengan user yang lain gitu. Kita ambil. Kalau kita pengen tahu usernya adalah Wibowo, maka kita cari dulu interaksi yang diberikan Wibowo ke semua items, ya, semua items. Kita akan jumlahkan ratingnya untuk kemudian kita bagi dengan berapa banyak interaksi yang sudah pernah diberikan. Itu yang akan kita sebut sebagai user average rating, ya, user rating average. Sehingga di posisi itu kita memiliki ada rating dari Anton, Budi, Cacap, dan yang lain ini memiliki nilai yang berbeda-beda. Kalau tadi global average semuanya nilainya adalah sama. Dari sisi apa namanya rating prediction ya kita sudah bisa memprediksi ada rating tertentu gitu ya. Namun ini pun masih suffer dengan permasalahan yang sama antara Erwin ini tidak bisa diberikan rekomendasi gitu ya, apakah banana, kiwi, ataupun passion fruit, atau mungkin melihat dari user yang lain juga sama. Contohnya misalkan Anton ini ada dua, mana yang akan sangat disukai oleh Anton ini nggak kelihatan gitu ya. Nah, item rating average ini bisa kita manfaatkan dengan melihat rata-rata dari masing-masing item gitu ya. Contoh misalkan banana ini memiliki ada rating 4 gitu ya. Terus kemudian rata-rata untuk cherry adalah 3, passion fruit adalah 2,5 gitu ya. Terus kemudian maka kita sebenarnya sudah bisa memberikan rekomendasi. Untuk Anton kita berikan cherry saja daripada passion fruit. Atau mungkin untuk Budi kita berikan kiwi daripada passion fruit gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Namun di antara semua ini mungkin yang bisa memberikan rekomendasi adalah di item ratings average gitu ya. Namun bisa kita perbaiki dengan hubungan antara seorang user dengan rata-rata keseluruhan dan juga sebuah items dengan rata-rata secara keseluruhan gitu ya, sehingga kita memiliki ada yang dinamakan dengan user bias dan juga item bias gitu ya. Mohon maaf di sini rumusnya tadi ada kesalahan gitu ya. Dan penggabungan antara user bias dan juga item bias ini nanti akan membentuk semacam prediksi gitu ya. Jadi nilai dari global average ditambah dengan user bias, item bias ditambah dengan user bias gitu ya. Apa maknanya? Maknanya adalah kalau seandainya seseorang itu biasanya memberikan rating lebih tinggi daripada rata-rata, berarti kita harus berikan nilai tambahan gitu ya. Berikan penambahan sedikit gitu ya. Kalau item tertentu ini ternyata lebih rendah gitu ya, maka kita akan berikan pengurangan. Contoh yang di sini adalah kebalikannya.
rata-rata globalnya adalah 3,75, terus kemudian film Joker gitu ya. Ini ternyata banyak disukai dan mendapatkan rating lebih slightly higher, lebih tinggi dari global average sekitar 0,5 gitu ya. Namun Wibowo ini biasanya orangnya grumpy gitu ya, katakanlah orangnya grumpy, sering memberikan nilai kurang dari global average sekitar 0,2. Ya, jadi kita bisa berikan prediksi kita didapatkan dari global average ditambah dengan item bias dan ditambah dengan user bias. User biasnya lebih rendah daripada yang tadi ya, global average. Tadi juga sudah kita simulasikan, mohon maaf di sini rumusnya salah. Jadi mu rata-rata usernya dulu, baru kemudian rata-rata di sana. Mungkin bisa saya perbaiki saja supaya nanti teman-teman mendapatkan slide-nya yang benar. Sebentar. Jadi user bias dan atom biasnya kurang lebih seperti ini. Tinggal rating prediction kita adalah global average ditambah dengan user bias ditambah dengan atom bias. Ya, seperti itu. Ini adalah cara kita untuk memprediksi dengan intuitive method, di mana tadi sudah kita simulasikan dengan menggunakan ini rata-rata di sini ataupun dengan menggunakan tabel yang tadi kita sudah create. Nanti akan saya share kembali tabelnya supaya teman-teman bisa mengambilnya gitu ya. Termasuk juga nanti di akhir juga ada tugas ya. Oke, user dan atom bias yang ada ini ternyata bisa memberikan rating prediksi yang mungkin jauh lebih lebih variatif gitu ya. Dari di posisi itu mungkin Budi kita bisa berikan kiwi gitu ya dibanding dengan ini. Bayangkan yang hilang, missing values yang hilang atau rating yang tidak kita ketahui ini sebenarnya jumlahnya ada banyak. Lihat bahwa kolomnya di sini kan ada banyak ya. Jangan pernah membayangkan recommender system hanya 100 items gitu ya, lebih dari ribuan items gitu ya. Jadi artinya bisa jadi Budi ini tidak memberikan rating terhadap kolom-kolom yang lainnya seperti itu. Dan sudah barang tentu item yang bisa kita prediksi juga jauh lebih banyak lagi seperti itu. Tadi kita simulasikan dengan menggunakan nilai sparsity-nya adalah 70%, tingkat kejarangannya adalah 70%, kita bisa memberikan simulasi mana items yang bisa kita berikan kepada Mbak Sukma ya, apakah durian atau passion fruit tadi ya. Atau apa tadi? Sebentar, saya coba lihat. Tadi Mbak Sukma adalah apakah durian atau markisa passion fruit ya. Oke. Ya mungkin kita juga bisa prediksi untuk nanas, entah itu untuk tidak hanya ke Mbak Sukmawati saja, tapi juga bisa kita berikan ke Mas Rizky gitu ya. Misalkan Mas Rizky ini punya ada data lumayan gitu ya. Apakah kita harus memilihkan apel atau jeruk gitu ya. Misalkan kita punya ada dua buah itu di lemari es kita gitu ya. Kita bisa lihat historinya, oh ternyata minus 0,47 dapatkan dari global average ditambah dengan ini terus kemudian dikurangkan dengan nilai yang ada di sana. Mana yang kira-kira akan bisa lebih bagus gitu ya untuk Mas Rizky ya. Nah, nanti bisa kita pilihkan mana apakah jeruk ataukah apel seperti itu. Oke, nanti juga kalau kita memiliki rating prediction seperti ini pun bisa kita hitung ininya RMSE-nya ya. Contoh misalkan ini adalah rating prediction kita. Aktualnya adalah untuk durian tadi Mbak Sukmawati adalah 5 ya. Berarti ada galat sekitar 0,86 ya, 0,86. Sedangkan di sini yang untuk markisanya adalah 3. Di sini kita prediksi 2,64. Berarti ada galat sekitar 3,6. Jadi nanti tinggal tergantung rumus RMSE atau rumus MAE yang kita gunakan atau MSE yang kita gunakan itu nanti akan mempengaruhi ya perhitungan kita. Oke, yang berikutnya tadi kita break sampai di posisi ini, kita ingin belajar dulu tentang item based dan juga user based collaborative filtering. Tadi intuitive method, sekarang kita masuk ke collaborative filtering.
Collaborative filtering ini adalah dalam konteks bahwa ada beberapa individu yang saling berkolaborasi terkait dengan taste mereka dalam konteks recommender system gitu ya. Sehingga dengan collaborative filtering kita bisa pilihkan item tertentu yang memiliki berdasarkan data-data kolaborasi yang mereka miliki gitu ya. Mungkin dari sisi idenya adalah jika ada user X dan Y ini merate item similarly, dalam artian adalah memiliki taste yang sama gitu ya. Tadi buah pun sama gitu ya. Mungkin nanti kita bisa pilih siapa yang memiliki taste hampir mirip dengan Mas Riko gitu ya, atau mungkin Mbak Sania. Nanti siapa yang lebih mirip dari item user-user yang tadi kita bisa carikan gitu ya. Dan kemudian kalau seandainya gitu ya kita mengetahui bahwa ada user tertentu ini mengkonsum item yang lain di mana dia suka ditandakan dengan ratingnya adalah tinggi, maka kita bisa berikan kepada user yang lain gitu ya dengan berbagai macam algoritma gitu ya. Tidak hanya rating, mungkin nanti juga bisa behavior yang lain, misalkan watching, listening dan kawan-kawan. Jadi rating di sini tolong jangan diartikan yang eksplisit saja, tapi bisa juga implicit rating ya. Nah, sedangkan konteks yang collaborative filtering ini bisa juga kita nyatakan dalam kalau yang tadi user base adalah saya pengen mengetahui siapa user yang sama, memiliki korelasi yang sama, sehingga kalau ada item tertentu yang dikonsum oleh user yang lain, maka saya bisa mendapatkan rekomendasinya. Jadi item ke sana adalah konsum gitu ya. Yang di sini adalah high correlation atau memiliki kesamaan yang tinggi gitu ya. Sedangkan kita akan bisa berikan item tertentu. Ini yang kita sebut sebagai user based collaborative filtering. Sedangkan ada dari sisi yang lain muncul di kurang lebih sekitar 14 tahun berikutnya, ini di Amazon. Itu adalah dengan konteks yang berbeda. Kita tidak melihat users-nya, tapi yang kita lihat adalah items-nya gitu ya. Kalau kita memiliki ada user gitu ya, beberapa users dari interaksi di sana, kita bisa cari item mana sih yang memiliki korelasi yang paling tinggi dengan item yang diakses oleh user tertentu. Katakanlah saya menyukai item ini gitu ya, maka carikan item yang lain yang lebih memiliki korelasi yang lebih tinggi dari proses itu, maka akan kita berikan rekomendasi. Sebenarnya dari posisi user base maupun item base ini hampir mirip, namun dari kenyataannya di dataset yang ada ini ternyata item base memiliki performansi yang boleh dikatakan lebih bagus dibanding dengan yang user base gitu ya. Namun di item base ini yang dilihat adalah ratingnya. Ratingnya di sana interaksi matriks interaksinya, bukan similarity antar deskripsinya gitu ya. Itu mungkin nanti yang menjadi pembeda antara item based collaborative filtering dengan content based collaborative filtering. Content based filtering ya, seperti itu. Oke, kita lihat dulu yang untuk memory based collaborative filtering. Ini salah satu algoritma yang bisa dimanfaatkan adalah Pearson correlations. Pearson correlation ini adalah tools dari statistik gitu ya, di mana kalau kita menghitung antara dua variabel, variabel A dan variabel B, di sini ditunjukkan dengan variabel X dan variabel Y gitu ya, maka nanti nilainya akan berkisar antara +1 hingga -1. +1 akan dikatakan bahwa antara A dan B itu memiliki hubungan yang harmonis gitu ya. Sedangkan yang -1 ini adalah kebalikannya atau disebut sebagai negative linear correlation, di mana terjadi hubungan tidak harmonis gitu ya. Contoh misalkan gini, antara Mas Riko dengan Mbak Sania. Ini mohon maaf saya lihat dari posisi di atas ya. Antara Mas Riko dengan Mbak Sania. Kalau Mbak Sania suka item tertentu, misalkan mangga gitu ya. Oh, ternyata Mas Riko suka gitu ya. Suka kiwi, Mas Riko juga suka.
tidak suka nanas, Mas Riko tidak suka juga. Nah, di sana kan boleh dikatakan dalam tanda kutip punya keselarasan gitu ya, keselarasan dari sisi preferensi gitu ya. Maka nanti kalau kita lakukan proses pengukuran, nilainya akan mendekati 1 atau mungkin kalau benar-benar selaras ya berarti 1 nilainya gitu ya. Nah, sedangkan kalau kalau kebalikannya misalkan antara Mas Riko dengan Mas Prawiro ini ternyata terjadi permusuhan gitu ya. Apapun yang disukai Mas Riko, Mas Prawiro nggak suka. Dan kebalikannya, apa yang tidak disukai Mas Riko, Mas Prawiro suka. Berarti nanti akan kalau kita hitung dari sisi apa namanya Bayesian correlation ini nanti akan menghasilkan nilai -1 gitu ya. Nah, dalam konteks kita mungkin saya bisa jelaskan di posisi ini. Saya akan ambil contoh ya sedikit saja. Oke, saya abaikan nama dan juga NIM. Saya akan delete kolomnya, terus kemudian saya hanya ingin menunjukkan korelasi aja. Jadi saya akan bangun sebuah matriks kecil, gitu ya. Katakanlah user 1, ya, sorry ini supaya enak, saya berikan usernya. User A, user B. Jadi diutarakan bahwa kalau saya yang satu suka jambu, ternyata yang lainnya suka gitu ya. Suka di sini mungkin tidak harus nilainya benar-benar sama gitu ya. Misalkan yang satu 5, yang satu 4 gitu. Ini pun kita bisa katakan sebagai suka gitu ya. Kalau yang satunya suka, di sini juga suka juga. Kalau dia nggak suka, katakan 2, di sini 1 juga gitu ya. Demikian seterusnya. Ya, misalkan di sini 4, di sini 3. Dimana ada korelasi yang positif gitu ya. 3 di sini 2, atau mungkin di sini 2 di sini 1 ya. Nah ini mungkin nanti bisa kita cari correlation-nya. Kalau di Excel ada correlation, mungkin nanti di bahasa pemrograman tertentu coba cari Pearson correlation library-nya namanya apa. Keluar. Oke. Correlation dari data pertama. Oke. Terus kemudian yang berikutnya adalah dari data yang kedua. Oke, terus kemudian kita lihat di sini nilainya adalah positif 1, di mana terjadi keselarasan. Ini kalau kita plot nilainya mungkin ini ya, nanti bisa kita plot ininya. Gimana caranya? Supaya jadi 2 garis. Ya, ini saya nggak terlalu bagus di ini. Oke. User A, user B, kebalik itemnya, ya sorry, ini seriesnya. Oke, ini ada permasalahan apa namanya untuk plotting grafiknya. Saya harus belajar grafik lagi. Ini nanti kalau kita lihat grafiknya di posisi 5, di sini 4 ada grafik yang boleh dikatakan sama gitu ya. Nah, sekarang kita involve user yang lain gitu ya. Misalkan tandem gitu ya, di sini 4, di sini 3, di sini 5, di sini 2, di sini 3, di sini 4 gitu ya. Di mana datanya tidak sama antara C dengan A, maka kita bisa cari korelasinya, misalkan korelasi dari user A, user C. Ya. Ini bisa kita cari. Nilainya adalah ternyata negatif. Angka negatif ini menyatakan bahwa antara user A dan user C terjadi ketidakselarasan gitu ya. Contoh misalkan di sini di Papaya user A tidak suka, user C suka gitu ya. Markisa user A suka, user C tidak suka gitu ya. Atau mungkin yang lain nanas ini pun juga sama. Jadi meskipun dalam konteks yang lain mungkin ada yang selaras gitu ya. Contoh misalkan antara jambu dan mangga ini ada yang selaras, ada yang tidak selaras gitu ya. Nah, sekarang kita coba tunjukkan yang kebalikannya, itu adalah yang menghasilkan nilai 1, mungkin bisa didapatkan dari sama dengan 5 dikurang dengan ini ditambah dengan 1.
Oke, kita punya data seperti itu antara user A dengan user D. Ini ada kebalikannya, user A suka, user D tidak suka, dan ini juga kebalikannya. Ya, maka kita bisa hitung korelasinya. Korelasi antara user A, user D. Ya, kita cari nilainya adalah ternyata -1 gitu. Jadi ada selalu bentrok gitu ya, selalu tidak selaras gitu ya. Ini yang yang dinyatakan dari korelasi gitu ya. Nah, dalam recommender system kalau seandainya kita memiliki ada user-user yang selaras, maka sebenarnya kita tinggal manfaatkan. Tadi kan kalau di collaborative filtering kan gini ya. Kalau ada similar user gitu ya. Berarti kalau ada similar user di sana adalah artinya kalau seandainya ada user yang berkorelasi tinggi, maka ya sudah, kalau yang satunya konsum sesuatu, rekomendasikan ke dia. Kalau yang satu konsum sesuatu, rekomendasikan ke dia. Itu yang menjadi algoritma kita yang pertama. Gitu ya. Oke, untuk menyatakan itu, maka kita harus tahu korelasi antara user dengan user, atau mungkin kalau kita menggunakan item base, berarti korelasi antara item satu dengan item yang lain. Ini tergantung dari user base atau item base yang tadi kita lihat di slide sebelumnya. Ini ya, user base atau item base. Gitu ya. Nah, korelasi itu masih belum bisa kita manfaatkan untuk melakukan rating prediction, gitu ya. Yang bisa kita manfaatkan hanya kita mengetahui ada keselarasan atau ketidakselarasan antar sepasang user atau sepasang items, gitu ya. Nah, untuk bisa memberikan ini similarity perhitungan Bayesian correlation-nya. Kalau misalkan pengen tahu perhitungannya kurang lebih seperti ini. Jadi antara user satu dengan user yang kedua, kita lihat semua semua items yang di rate oleh user satu, semua items yang di rate oleh user 2. Nanti kita akan cari gitu ya berapa rata-ratanya. Ini rata-rata dari user 1, rata-rata dari user 2. Rating yang diberikan user 1 terhadap item tertentu, ini nanti akan kita kalikan, terus kemudian kita bagi dengan akar semuanya. Ini yang akan kita katakan sebagai Bayesian correlation. Nah, nilai ini menyatakan bahwa korelasi saja, gitu ya. Namun belum bisa kita manfaatkan untuk prediksi rating. Yang bisa kita gunakan untuk prediksi rating adalah, ini contoh, kalau misalnya kita punya ada Alice dan juga user yang lain, kita bisa cari korelasinya. Tadi ada ini yang saya grafik yang belum saya bisa tunjukkan, gitu ya. Ada korelasi antara Alice dengan yang kotak. Yang kotak ini adalah user 1. Ini korelasinya lebih kuat bila dibandingkan dengan korelasi antara Alice dengan user yang keempat, gitu ya. Yang user keempat kan ada yang satu tidak suka, yang satu suka, gitu ya. Jadi nggak ini. Nah, dari sana maka untuk semua user-user yang memiliki korelasi positif, gitu ya, dalam artian strongly positif, gitu ya, maka kita bisa pilih, gitu ya, dia sebagai set of neighbor. Jadi cara yang perlu kita lakukan adalah pertama kali hitung Bayesian correlation antar semua user, gitu ya, semua pasangan user. Terus kemudian kita select K neighbors as selected set of neighbors N, gitu ya. Terus kemudian setelah itu calculate dengan proximity-nya adalah seperti ini. Jadi rata-rata yang diberikan oleh user A ditambah dengan similarity dari user A, user B dihitung dengan Bayesian correlation dikali dengan rating yang diberikan oleh user lain, user tetangga kita terhadap item target dikurang dengan rata-rata user B. Ya, ini akan kita lakukan demikian seterusnya dibagi dengan nilai Bayesian correlation kita. Semakin tinggi dia nilai Bayesian correlation-nya, maka akan semakin mempengaruhi terkait dengan rating yang diberikan, gitu ya. Nah, ini yang akan menjadi cara kita untuk melakukan proses prediksi seperti itu. Nah, ini nanti akan saya berikan tugas, gitu ya, gimana caranya memprediksi, misalkan nanti ada Mbak Sania atau siapa Mbak Sania, apakah dia menyukai mangga atau tidak, gitu ya. Mungkin nanti yang akan bisa digunakan. Oke, mungkin itu. Terus kemudian yang lain lagi adalah permasalahan pemilihan tetangga, gitu ya. Kenapa? Alasannya adalah lihat bahwa dalam rumus yang ada di sini, semakin banyak tetangga yang kita libatkan dalam set of n ini,
tetangga-tetangga kita, set of n ini, maka perhitungan ini akan semakin panjang, gitu ya. Similarity-nya kita harus cari semua, perkalian antara similarity dengan rating bias-nya juga akan kita cari semua, gitu ya. Terus kemudian dari posisi itu akan kita bagi dengan Pearson correlation-nya. Jadi semakin banyak tetangga, ini akan memang boleh dikatakan statistically akan jauh lebih baik, gitu ya. Namun secara perhitungan akan costly tentunya. Semakin banyak kalkulasinya sangat mahal, gitu ya, lebih mahal dibandingkan dengan kita memilih beberapa saja. Dan bisa juga efek on akurasi, gitu ya. Contohnya gimana? Contohnya adalah kalau seandainya tadi Pearson correlation kan nilainya -1 sampai 1, gitu ya. Kalau strongly agree itu nanti akan memberikan intuitively memberikan leads to the original rating itu adalah benar, gitu ya. Rather than kalau kita gunakan Pearson correlation yang nilainya adalah di posisi 0. Kalau di posisi 0 kan boleh dikatakan gamang, gitu ya. Jadi jangan pilih tetangga-tetangga yang gamang, gitu ya. Tapi pilih yang tetangga-tetangga memang benar-benar selaras, gitu ya. Itu yang menjadi permasalahan. Jadi kalau kita terlalu banyak neighbor yang ada, bisa jadi nanti juga akan berimbas ke akurasi. Didapatkan dari mana? Didapatkan dari Pearson correlation yang tidak terlalu bagus, gitu ya. Nah, untuk mengatasi hal ini, maka kita bisa lakukan dengan cara yang pertama adalah includes only high positive correlations. Jadi cari yang dekat dengan 1, gitu ya. Seperti itu. Kan tadi nilainya adalah -1 sampai 1, gitu ya. Terus kemudian define specific minimum correlations or similarity threshold. Contoh misalkan saya gunakan thresholdnya adalah 0,9. Jadi yang Pearson correlation-nya kurang dari 0,9 tidak saya gunakan, gitu ya. Nah, tapi hati-hati pada saat teman-teman mendefine ini, jangan terlalu rendah juga, gitu ya. Atau mungkin jangan terlalu tinggian juga, ya. Kalau teman-teman set nilainya berada di 0,99, bisa jadi nanti tidak ketemu tetangganya, gitu ya. Padahal kan preferensi itu kan belum tentu semuanya seperti yang tadi saya berikan kondisi ideal menghasilkan nilai 1, gitu ya. Mungkin ada sedikit perbedaan, gitu ya, karena kan ada faktor inkonsistensi dari sisi user pada saat memberikan rating, gitu ya, seperti itu. Terus kemudian kalau teman-teman terlalu rendah nilainya juga, misalkan 0,4, gitu ya, atau mungkin 0,2, maka hasilnya apa? Hasilnya juga nanti akan menghasilkan jumlah tetangga yang selain yang jumlah tetangganya terlalu banyak, dari tetangga yang banyak itu nanti akan menghasilkan akurasi yang juga tidak terlalu bagus, gitu ya. Atau alternatif yang lain adalah dengan cara membatasi jumlah tetangganya, gitu ya. Kita pilih berapa sih banyak tetangga yang kita gunakan, gitu ya. K-nearest neighbors. Tapi K-nearest neighbor-nya ini di sini mungkin bukan algoritma KNN yang klasifikasi ya, tapi lebih condongnya adalah mencari beberapa tetangga untuk bisa kita gunakan di proses rating prediction dengan menggunakan nilai di sini. Ya. Terus kemudian yang lain lagi adalah dengan menggunakan cosine similarity. Jadi idenya dari dari collaborative filtering ini adalah kalau kita memiliki ada perhitungan similarity, maka perhitungan itu sebenarnya bisa kita manfaatkan, gitu ya. Contoh misalkan ada cosine similarity, nanti juga mungkin ada Manhattan distance ataupun yang lain. Perhitungan distance atau perhitungan similarity bisa kita manfaatkan, gitu ya. Kalau distance ya berarti cari distance yang paling minimum. Tapi kalau similarity cari nilai yang paling similar, gitu ya. Itu adalah idenya. Nah, the rating prediction is made based on cosine similarity. Teman-teman tahu ada rumus cosine similarity bentuknya kayak gini ya. Jadi ada dua vektor, misalkan biasanya kan teman-teman ada dua koordinat ya, ada koordinat Y, ada koordinat X, gitu ya. Kalau dua vektor yang pertama pergi ke sana, vektor yang kedua pergi ke arah sana, maka akan ada sudutnya, gitu ya. Dan di sana juga sebenarnya bisa kita hitung similarity-nya ada berapa. Semakin berhimpit sudutnya, maka dia akan menghasilkan nilai similarity yang lebih besar, gitu ya. Dan ini juga bisa kita manfaatkan, dan semakin berhimpit
kalau diagram cos kan mulai dari 0 ya, 0 di posisi 0, sudutnya nanti akan pergi kembali lagi di posisi 360 derajat gitu ya, di posisi itu. Dan nilainya di similarity-nya semakin dekat ke 0 akan semakin bagus. 0 di sini artinya apa? 0 artinya adalah nilai-nilai yang muncul di sana antara vektor 1 dan vektor 2 ini sama gitu ya. Contoh misalkan yang 1, 1, yang 2-nya adalah 1 juga. Di item berikutnya yang 1 adalah 3, yang berikutnya adalah 3 juga. Maka nanti bisa kita lihat bahwa di sana vektornya adalah sama, atau mungkin samanya juga bisa dari sisi setengahnya gitu ya. Itu mungkin nanti akan membentuk sebuah sudut yang nilainya adalah 0 juga gitu ya. Dan dibagi dengan di posisi ini adalah Euclidean distance. Jadi di sini adalah perkalian vektor dot product ya, dot product between vektor A dan vektor B. Terus kemudian yang di sini adalah Euclidean distance. Jadi kita cari rumus kuadratnya, terus kemudian kita akarkan. Jadi nilai-nilai inilah yang akan menghasilkan cosine similarity dari item A dan item B. Contoh di sini untuk yang item 5 dan item 1 ini menghasilkan nilainya adalah 0,99. Didapat dari mana datanya? Didapat dari tabel yang sebelumnya. Sebentar. Ini antara item 1 dengan item 1 dengan item yang kelima gitu. Ini yang beririsan kan di user 1 sampai user keempat ya. Ya, ini user 1 dan sampai user keempat. Hanya berbeda di posisi ini. Di user yang kedua. User kedua ini di sana adalah 5, di sini adalah 4 yang lainnya. Oh, ini di berikutnya sama. Beda juga. Di sini 4, di sini 3. Tapi perbedaan itu tidak terlalu mencolok ya. Sehingga menghasilkan nilai kosan yang juga masih lumayan tinggi. Ya. Di sana tinggal dikalikan antara rating user item 1 oleh user X gitu ya, dikalikan dengan item 2 user X gitu. Di sini item 5 dan item 1 ya. Sorry, saya gunakan yang di sini. Item 5 oleh user X, user Y, item 1 oleh user Y gitu ya, dikali dengan item ke berapa oleh user Y dan item ke berapa user Y. Jadi ratingnya tinggal kita kalikan, terus kemudian nanti untuk masing-masing user ini 3, 5, 4, terus kemudian 1 di sana ya. Jadi 3, terus kemudian 4, terus kemudian 3, ini kita kuadratkan untuk yang item berikutnya, nanti akan menghasilkan nilai dari cosine similarity. Mungkin itu, terus kemudian dari sana rating prediction-nya kita bisa manfaatkan dengan konsep weight average ya. Jadi dari similarity ini akan kita kalikan dengan rating yang diberikan oleh user U terhadap item J. Jadi untuk semua user yang kita nyatakan sebagai tetangga berdasarkan cosine similarity, kita bisa hitung dengan cara yang seperti ini, seperti itu. Terus kemudian ya ini agak berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi kita involve user average ya, user average-nya. Kalau kita involve user average, maka di sini juga akan ada muncul user average dari A dan di sana user average dari B gitu ya. Kalau kita tidak gunakan user average atau kita sebut sebagai weight average, maka di sini nggak ada user average ya. Maka yang tadi di bagian depan juga tidak kita involve, tidak kita tambahkan ya. Seperti itu. Ada dua pendekatan berarti ya, menggunakan user average atau tidak menggunakan user average gitu ya. Dan di posisi itu juga nanti bisa kita manfaatkan kalau kita seandainya pengen adjust dengan cosine similarity-nya memanfaatkan average rating behavior dari users gitu ya. Maka lihat bahwa di sini usernya terlibat gitu ya. User A ini terlibat, maka perlu dilakukan proses adjustment, dan di posisi itu nanti range cosine measurement-nya akan mulai berawal dari -1 sampai +1 nilai hasil perhitungan similarity yang ada di sini ya. Terus dari hasil perhitungan itu bisa juga kita lakukan dengan cara ini, atau kita tidak lakukan dengan cara itu tapi kita kurangkan terlebih dahulu average-nya. Kalau kita sudah kurangkan ya berarti tinggal rumusnya masih menggunakan yang tadi, yang ini, yang cosine similarity biasa. Tapi kalau misalkan tidak kita adjust, tidak kita kita adjust datanya tidak dikurangkan dengan global average. Di sini kita sudah kurangkan dengan global average. Kalau tidak kita kurangkan dengan global average, maka kita bisa gunakan yang di sini juga. Seperti itu.
Dan perhitungannya nanti akan gunakan formula yang ada di formula 10. Formula 10 yang ini. Nah, ini ya, similarity-nya. Terus kemudian prediksinya karena tidak menggunakan user average, sudah kita adjust dari sisi datanya, berarti nanti tinggal gunakan weighted average yang ada di sini. Seperti itu. Itu mungkin dari sisi apa namanya dua algoritma ya. Kita gunakan cosine similarity dan juga Pearson correlations. Ada yang mau ditanyakan silakan. Kayaknya susah ya. Susah nggak sih? Halo, masih ada yang di sana? Mas, Mbak? Masih, Mas. Masih ya. Oke. Ada pertanyaan? Mungkin? Kalau nggak ada, tadi teman. Mau nanya aja, cuman slide-nya kok agak beda ya? Ya, agak beda karena aku tambahkan. Yang beda di mana, Mas? Di sini kan? Ini aja. Aku tambahkan baru saja. Baru tadi pagi saya tambahkan ini. Oke, ada pertanyaan terkait dengan kontennya, Mas? Mungkin, Mas? Ada yang belum difahami mungkin? Kalau ada yang belum difahami, kita bisa jelaskan. Mumpung masih ada di sini. Nggak ada? Bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami mungkin saya minta teman-teman untuk bisa ini berlatih gitu ya. Kita masih punya waktu sekitar 1 jam ya kalau dari sisi penjadwalan, masih ada waktu 1 jam mungkin dengan 3 SKS teman-teman perlu latihan, maka oke lah kita bisa ini ya, bisa lakukan ini. Yang ingin saya tugaskan ke teman-teman adalah teman-teman tadi sudah generate some data gitu ya, datanya sudah ada. Terus kemudian saya menginginkan agar teman-teman mencoba melakukan proses prediksi dengan menggunakan collaborative filtering dengan similarity-nya adalah Pearson correlations gitu ya. Saya akan tunjukkan datanya. Datanya adalah ini. Data yang tadi teman-teman gunakan gitu ya. Cuman kali ini saya akan coba oke lah kita gunakan yang ini aja lah ya. Oke. Teman-teman perlu membentuk kelompok ya, 3 orang. Jadi gimana cara melakukan pembentukan kelompoknya? Saya undi atau teman-teman mau membentuk sendiri? Bentuk sendiri aja, Mas. Bentuk sendiri ya. Oke, good. Kalau membentuk sendiri, pastikan bahwa jumlahnya adalah 3 orang ya. Kalau ada yang kurang nanti tolong ngomong ke saya, nanti saya akan coba carikan ya. Oke, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kalau seandainya kita gunakan Pearson correlations di antara semua data yang ada di sini, gitu ya. Di sini kan 30% gitu ya, 30% mungkin ada kesamaan. Misalkan di sini dan di sini bisa dihitung Pearson correlation-nya gitu ya. Terus kemudian antara data ini dan ini bisa kita hitung Pearson correlation-nya. Oke, saya akan coba hide data yang tidak terlalu tidak terlalu beririsan. Saya akan coba hide karena di Pearson correlation tidak menggunakan global average dan juga user average. Kalaupun menggunakan user average bisa dicari dari data yang ada gitu. Jadi saya bisa hide sebagian. Contoh misalkan yang di sini tidak terlalu banyak, jadi saya bisa delete saja supaya nanti tidak terlalu sparse gitu. Saya cuman mengurangkan menaikkan ininya. Oke, di sini saya hapus. Yang teman-teman yang nggak ini yang saya hapus jangan panik ya. Tetap aja untuk yang ininya masih bisa dikerjakan ya. Tugasnya masih bisa dikerjakan. Oke, ini tadi basisnya adalah basis random kan, jadi nggak ada masalah. Oke, di sini. Saya butuh beberapa aja sih, nggak terlalu banyak yang dibutuhkan. Oke. Oke,
Ini sepertinya sudah bisa dimanfaatkan. Ini copy of demo. Version correlation menggunakan global average. Oh, sorry. Ada yang salah. Yang salah adalah saya belum paste values. Oke, good. Oke. Oke. Mohon didaftarkan kelompoknya, gitu ya. Saya tugas Pearson Evaluation. Oke. Mohon nanti didaftarkan di sini ya kelompoknya. Kelompok. Oke, saya hapus dulu supaya nanti teman-teman enak ininya. Kelompok 1, nomor kelompok. Ini 1, 2, 3 gitu ya. NIM 1 sama NIM 2 nama 2 NIM 3 dan juga nama 3 ya. Oke, nah ini tasnya yang perlu dikerjakan itu adalah masing-masing orang ini nanti perlu memprediksi nilai-nilai tertentu gitu ya. Berapa nilai yang diprediksi di sini, terus kemudian berapa nilai yang diprediksi di sini gitu ya. Nanti saya akan coba buatkan gitu ya. Ininya adalah bergantung dari jumlah kelompoknya. Kira-kira teman-teman ada berapa sih? Ada 60-an ya. 60 bagi itu berarti ada 20 ya. Oke, kita ini kan sampai 20 dulu ya. Oke, 19 dulu. Ininya adalah usernya apa, terusnya apa, rating prediction based on correlation. Tetangganya, jumlah tetangganya, jumlah K sama dengan 6 gitu ya, K sama dengan 5. Nanti rating prediksinya berapa kalau tetangganya adalah 5, kalau tetangganya adalah 6 mungkin nanti akan berbeda lagi, tapi kita gunakan hanya 1 saja. Oke, usernya ini harus saya apa namanya, saya lakukan pencarian, jadi nanti teman-teman harus lihat berdasarkan itu. Ini contoh misalkan usernya udah saya generate ya. Ini user yang ada. Belum. Terus kemudian itemsnya ini adalah items yang belum diprediksi. Di sini adalah misalkan mangga ini ada banyak ya. Di sini adalah mangga. Nanti pasti akan berbeda satu dengan yang lain. Terus kemudian yang lain lagi adalah markisa. Ini markisa ada banyak. Nanti saya ini kan. Yang berikutnya adalah kelompok, tergantung teman-teman masuk ke kelompok mangga atau ke kelompok markisa gitu ya. Bisa. Terus kemudian ya nanti rating prediksinya berapa, bisa jadi meskipun sudah ada nilainya nanti tinggal dikeluarkan rating prediksinya berapa. Jadi ada kelompok mangga dan juga kelompok markisa. Jadi contoh misalkan kalau di sini adalah NIM yang pertama siapa, misalkan Mbak Sania, terus kemudian yang kedua Mas Antonius, yang ketiga Mas Rizky gitu ya.
nanti berarti harus mengerjakan, oh usernya adalah user 161 dengan itemsnya adalah item mangga. Seperti itu. Nanti rating prediksinya berapa kalau dipilih K-nya adalah 5. Ada pertanyaan nggak mungkin dari sisi tugasnya? Barangkali ada yang mau tanyakan. Dari saya cukup, Mas. Cukup ya, oke. Nomor kelompok, nah tinggal diisikan saja nama-namanya ke sana ya. Oke, saya buka kembali, monggo silakan diisikan. Wait. Mas mau tanya. Oh enggak, Mas. Untuk deadline-nya sampai kapan ya, Mas? Deadline-nya sampai kapan? Deadline-nya kapan kira-kira teman-teman bisa mengerjakan? Berapa lama? Sekarang masih ada waktu sih 1 jam sih. Mungkin bisa, nggak terlalu lama sih kalau Pearson correlation. Kayaknya bisa teman-teman bisa create satu room di luar gitu ya, terus kemudian mengerjakan itu semuanya. Kita kasih deadline-nya hari ini gitu, nggak apa-apa? Besok. Halo? Dan hari ini, Mas. Hari ini nggak apa ya? Masih ada hari ini, Mas. Sorry? Masih ada kuliah sampai sore, Mas. Sekarang masih ada 1 jam. Saya masih punya waktu 1 jam kan? Oke lah, kalau misalkan nggak mau hari ini. Kapan? Besok? Besok boleh, Mas. Besok boleh ya? Oke, good. Besok sekitar jam 5 ya, kita bisa ini. Kayaknya masih cukup lama untuk bisa kita kerjakan. Atau mungkin teman-teman biasanya mengerjakan malam, saya berikan sampai jam 9 malam ya, besok jam 9 malam. Is it okay? Mas, Mas, maaf, Mas. masih view sheets-nya belum bisa edit. Sorry? Oh, oke. Enggak, ini dulu. Oke dulu enggak dengan jadwalnya? Oke, Mas. Oke ya. Oh, dari saya. Enggak masalah. Besok sampai jam 9 ya. Oke, saya berikan ini editornya. Teman-teman yang belum ini bisa diisikan sheet pertama, yang tadi belum presensi bisa diisikan sheet pertamanya ya. Sudah saya berikan hak editnya. Bisa dilakukan editing enggak? Oke, bisa ngedit ya. Oke, good. Ya, makasih banyak Mas, Mbak. Kita akhiri pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.